selamat malam. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ratu. Waalaikumsalam. Jadi, teman-teman semua yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Sebelumnya saya belum buka diskusi kita malam ini karena memang saya menunggu Mbak Isti ya dari tadi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, malam ini kita akan kembali diskusi untuk membahas tentang mengkaji penerapan justice kolaborator yang ada di Indonesia. Jadi permasalahan tentang justice kolaborator akhir-akhir ini naik daun. Jadi karena memang ada salah seorang komisioner KPU yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemilu 2019 yang memang mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator. Namun kita hari ini tidak akan menilai bagaimana Bapak ini ataupun justice kolaborator dalam konteks kasusnya Bapak ini. Namun bagaimana kita melihat justice kolaborator itu dalam perspektif konseptual, tantangan, dan juga perlindungan terhadap justice kolaborator yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, Mbak Isti ini merupakan rekan saya, teman dekat, semasa kuliah, dan alhamdulillah sekarang kita udah sama-sama menyelesaikan tugas akhir, udah pada wisuda. Mbaknya udah di yudisium ya, alhamdulillah ya, udah di yudisium. Iya, udah di yudisium ya. Nah, hari ini kita akan diskusi, namun teman-teman semuanya, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan belasungkawa kepada semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, semua rekan-rekan yang mungkin saja mengenal Bapak Sulardi, hari ini telah berpulang ke rahmatullah pukul 9 pagi, dan itu benar-benar kabar yang mengagetkan bagi kita semua, terutama Bapak Sulardi ini merupakan dosen terfavorit, dosen senior Hukum Tata Negara di UMM. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke diskusi kita hari ini berkaitan dengan mengkaji penerapan justice kolaborator di Indonesia, sedikit saya akan mengantarkan tentang apa sih justice kolaborator dan kenapa justice kolaborator itu dianggap penting dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya kita berbicara mengenai justice kolaborator itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk seseorang atau seseorang pelaku kejahatan yang memohonkan dirinya untuk menjadi saksi atau membongkar kejahatan yang dilakukan secara terorganisir ataupun kejahatan yang dilakukan dalam jumlah orang yang banyak ataupun memiliki struktur yang banyak, baik itu struktur ke atas ataupun struktur ke bawah. Nah, dari sini dia akan dikategorikan sebagai justice kolaborator apabila dia akan membantu penegak hukum untuk membongkar kejahatan-kejahatan yang memang melibatkan dirinya dan juga orang-orang yang terlibat, baik itu pelaku utama ataupun orang-orang yang sebagai pelaku yang ditugaskan oleh pelaku utama. Nah, selanjutnya berkaitan dengan konsep perlindungan sampai dengan tantangan penerapan justice kolaborator akan dijelaskan oleh Mbak Isti. Nah, untuk informasi, Mbak Isti ini di tugas akhirnya untuk menyelesaikan dan mendapatkan sarjana meneliti tentang justice kolaborator. Mungkin Mbak Isti bisa silahkan dijelaskan langsung. Ya, sebelumnya saya mau sapa dulu ya teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam. Sebenarnya betul kata Mbak Ratu, saya sempat meneliti ini. Hanya saja spesifiknya itu perlindungan hukum justice kolaborator tindak pidana narkotika. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat, kita diskusinya santai saja Mbak Ratu ya. Ya, santai aja ya. Ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat justice kolaborator itu apa sih? Dalam beberapa peraturan, terutama peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, ada yang mendefinisikan justice kolaborator itu sebagai saksi pelaku. Nah, pendefinisian ini juga kita bisa tarik dari adanya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, nomor 4 tahun 2011 waktu itu. Nah, sebenarnya dari mana sih asal muasalnya? Kan kalau misalnya kita telaah ya, saksi pelaku. Berarti kan ada dua kategori di sini. Dia menjadi saksi sekaligus pelaku. Kita juga harus pahami kalau misalnya ingin berbicara tentang justice kolaborator atau saksi pelaku ini, kita harus ngerti dulu nih, saksi itu apa, atau jenis-jenis saksi yang kita tahu selama ini tuh apa-apa aja. Nah, saksi itu kan dalam pasal
angka 26 atau 27 KUHP kalau saya tidak salah, nanti kalau saya salah mohon 27. dibenarkan. 27 ya. Ada 3 kategori sebenarnya. Ia yang melihat, mengalami langsung, dan mendengar. Tapi di 3 kategori ini diperluas oleh putusan MK sebenarnya. Jadi saksi itu tidak hanya orang yang melihat langsung, mengalami langsung, atau bahkan mendengar langsung, tapi orang yang tidak mengalami langsung juga dikatakan sebagai saksi. Nah, sebenarnya definisi dari justice kolaborator itu apa sih? Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus atau tindak pidana yang sama. Nah, dalam penjelasannya undang-undang ini, kasus tindak pidana yang sama itu dikategorikan juga gitu. Jadi tidak bisa ditafsirkan sendiri gitu. Contohnya di sini yang dimaksud dalam kasus tertentu adalah yang pertama tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kemudian tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana yang benar-benar terorganisir gitu. Kan kalau misalnya kita di Fakultas Hukum itu kita kan pasti juga mempelajari, terutama ini yang mengambil konsentrasi pidana ya, insya Allah di fakultas hukum manapun itu kita mempelajari tentang transnational organized crime. Nah, dari hal itulah munculnya justice kolaborator ini. Kalau kita sebenarnya melirik atau melihat ke sejarah belakangnya, yaitu pada tahun 1970-an di Amerika, itu kan banyak sekali adanya mafia-mafia ya, mafia-mafia. Kalau misalnya di Jepang itu bisa kita lihat seperti Yakuza-nya. Nah, kepolisian Amerika Serikat pada saat itu kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus mafia tersebut. Nah, salah satu faktor yang gampang untuk menangkap mereka ini, jaringan mereka ini adalah dengan adanya orang dalam. Nah, fasilitas seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kepolisian Amerika Serikat pada saat itu, dan akhirnya adanya istilah sumpah omerta. Iya betul, yaitu sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua pada masa itu. Nah, dari situlah sebenarnya istilah justice kolaborator itu sudah ada. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana sih sejarahnya? Sebenarnya kita bisa lihat ya dalam beberapa konvensi. Di sini saya mengambil 2 konvensi. Yang pertama itu ada United Nations Convention Against Corruption, itu sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003. Dan juga yang kedua adanya Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang juga telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Nah, pada intinya pasal di 2 konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap negara peserta, yaitu dalam hal ini kan Indonesia, itu wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberikan hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini. Nah, maksudnya di sini pada intinya konvensi ini menerangkan bahwa sebenarnya dunia itu mengakui dengan adanya justice kolaborator ini. Spesifiknya kita bisa lihat ya eksistensi justice kolaborator ini ada dalam yang pertama tadi sudah saya sebutin, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, juga adanya tentang SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dan saksi pelapor atau yang kita kenal dengan whistleblower. Nah, perlu juga diketahui teman-teman, justice collaborator ini juga sering dikaitkan dengan whistleblower.
Cuma mereka ini ada bedanya. Kalau misalnya justice collaborator kan dia memang saksi sekaligus pelaku dalam kejahatan terorganisir tersebut. Sedangkan kalau misalnya whistleblower itu dia tidak sebagai pelaku, hanya sebagai pelapor saja gitu, seperti saksi biasa pada umumnya. Nah, kita melihat juga di sini apa sih urgensi sebenarnya daripada justice collaborator ini untuk hanya satu pelaku saja, tapi dia juga bisa menjadi kejahatan transnasional lintas negara, dia juga bisa menjadi kejahatan internasional gitu kan, seperti genocide misalnya, karena kan pelakunya sangat banyak, jaringannya sangat banyak, bisa ke berbagai negara di belahan dunia. Nah, menurut salah satu ahli, yaitu di sini saya ambilnya Bapak Abdul Haris Semendawa, yaitu beliau ini Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini. Beliau itu mengatakan bahwa urgensinya untuk memberdayakan para tersangka atau terdakwa ini untuk memberikan informasi dan menjaring mereka untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Nah, mereka itu kerjasamai dengan aparat penegak hukum juga bukan cuma-cuma. Jadi mereka itu juga akan mendapatkan perlindungan yang pertama. Kemudian juga mereka akan mendapatkan penghargaan apabila nanti diputuskan atau dinyatakan mereka itu disahkan sebagai justice collaborator atau ditetapkan sebagai seorang JC. Yang pertama tadi alasannya juga sulitnya membongkar tindak pidana transnasional organized crime karena tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi yang terencana dan bahkan tersembunyi. Jadi kita kan membutuhkan orang-orang dalam gitu kan, orang-orang yang dalam jaringannya mereka. Kemudian yang kedua sebenarnya juga konsep justice collaborator ini sudah digunakan di berbagai negara, terutama negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi kenapa Indonesia tidak mencoba hal yang demikian? Karena kan kita bisa lihat ya, Mbak Ratu dan juga teman-teman, banyak sekali kasus-kasus terorganisir yang memang sulit gitu mengungkap jaringannya dari mana. Nah kan kalau misalkan ada seorang JC nih atau beberapa JC, itu kan jadi lebih bisa gitu, lebih cepat terungkap kasusnya. Apalagi kalau misalkan para JC ini dijanjikan atau diberikan sebuah perlindungan, malah mereka lebih senang gitu untuk menerima dan mengajukan diri sebagai seorang JC. Kemudian yang ketiga juga dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi sebagai seorang saksi. Nah, sebenarnya apa sih syarat-syarat justice collaborator ini? Karena kan kalau misalnya kita lihat, kalau di kasus korupsi, dulu-dulu tuh sebelum adanya kasus yang ini, komisioner ex-KPU juga ada kasusnya Setia Novanto kan kemarin yang ada heboh-heboh untuk mengajukan diri sebagai seorang JC. Jadi dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu ada 5 syarat dan syaratnya ini harus kumulatif. Jadi yang pertama itu tindak pidana yang diungkapkan harus tindak pidana dalam kasus tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang ataupun peraturan SEMA tadi, dan ada juga peraturan bersama para aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, sifat keterangannya itu diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap tindak pidana itu juga sifatnya harus penting, sifat kesaksian yang akan diberikannya. Nah, yang ketiga nih yang biasanya kontroversial Mbak Ratu dan teman-teman semua, bukan sebagai pelaku utama. Dan yang keempat, wajib mengembalikan aset atau hasil yang didapat dari kejahatan terorganisirnya tersebut. Dan yang kelima, adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran yang benar-benar terjadi akan ancaman fisik dan psikis bagi seorang saksi pelaku tersebut dan keluarganya. Nah, dari kelima syarat tersebut ini harus kumulatif. Dan bagaimana sih sebenarnya prosedur pengajuannya? Itu kita bisa lihat di pasal selanjutnya, dan juga kita bisa lihat di beberapa PP juga ya. Jadi kan di sini tadi ada 3 kategori nih yang bisa dikatakan sebagai JC. Yang pertama tersangka, terdakwa, atau terpidana. Nah, ketiganya ini juga dalam pengajuannya itu berbeda.
Jadi kalau yang saya teliti kemarin skripsinya saya itu saya membaginya atas dua klasifikasi. Jadi yang pertama itu untuk tersangka atau terdakwa itu sesuai dengan pasal 10A ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban itu dapat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Dan juga di aturan teknisnya lagi itu ada pasal 10 peraturan bersama aparat penegak hukum, yaitu ada Kemenkumham, Kapolri, Kejaksaan RI sama KPK dan LPSK, itu peraturan bersamanya. Teknisnya lagi, seorang justice collaborator itu berhak mengajukan diri sendiri kepada Jaksa Agung atau pimpinan KPK. Kemudian yang kedua, lembaga perlindungan saksi dan korban dapat mengajukan rekomendasi terhadap seorang JC tadi untuk dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau pimpinan KPK. Nah, permohonan itu dimuat dalam pernyataan tertulis dan juga identitas daripada JC-nya ini dituangkan dan juga alasannya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang keempat, Jaksa Agung atau pimpinan KPK itu berhak nih memutuskan apakah menolak atau menerima si pengaju JC tadi. Nah, sebenarnya kan antara tadi ya yang pasal 10A sama pasal 10 peraturan bersama itu kan memuat satu informasi sebenarnya kan, memuat satu ketentuan yang sama. Cuma bedanya kalau misalkan dia itu statusnya terpidana, ini kebanyakan sih kasus narkotika sih terpidana ini bedanya dia mengajukannya kepada Kementerian Hukum dan HAM, jadi tidak kepada Jaksa Agung dan juga tidak kepada pimpinan KPK. Saya balik lagi ya Mbak Ratu ke permasalahan syaratnya tadi. Ada permasalahan penafsiran regulasi yang memang dari awal itu saya pernah teliti tahun 2018 ya kalau nggak salah, 18 dan kemudian ini saya angkat menjadi skripsi soal syarat bukan sebagai pelaku utama. Nah, sekarang begini, untuk menjadi justice kolaborator tindak pidana terorganisir itu kan ada banyak, ada narkotika, ada korupsi, dan yang terbanyak kan korupsi nih. Nah, permasalahannya adalah siapa sih yang berhak atau siapa sih yang lembaga mana yang berwenang untuk menentukan siapa pelaku utama terhadap kejahatan tersebut. Karena kita tahu karakteristik kejahatan itu berbeda, antara kejahatan korupsi sama kejahatan narkotika itu berbeda. Maka dari itu definisi pelaku utamanya juga berbeda gitu kan. Nah, hal inilah yang seringkali menjadi permasalahan dan saling lempar kewenangan sebenarnya antar lembaga. Misalnya nih saya kasih contoh, waktu itu tahun 2016 lewat websitenya ICJR, Indonesia Criminal Reform, saya lupa itu kepanjangannya apa. Indonesia Justice Criminal Reform. Nah, ya itu. Nah, itu mengatakan bahwa banyak nih antara lembaga satu sama lembaga lainnya itu saling tidak sinergi gitu. Misalkan LPSK menyatakan, oh dia ini bisa menjadi seorang JC, tapi nanti KPK atau kejaksaan atau bahkan kepolisian mengatakan bahwa oh dia ini tidak bisa menjadi seorang JC. Nah, untuk itulah sebenarnya permasalahan JC ini cukup menarik untuk dikaji, Mbak Ratu. Kemudian kita coba telaah pasal-pasal yang memuat tentang perlindungan hukum seorang JC ini. Terkait perlindungan hukum sebenarnya tercantum dalam dua peraturan. Yang pertama tetap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian yang kedua itu tadi adalah SEMA. Cuma kan masalahnya kedudukan SEMA ini kita bisa lihat ya, kedudukan SEMA ini dia tidak ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hanya saja dia dipakai oleh hakim untuk mempertimbangkan
putusan akhirnya nanti. Nah, jadi di dalam pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu diatur, sebentar ya saya cari dulu pasal ini, bunyi pasalnya. Dalam pasal 10 itu diatur dan juga nanti pasal 10A juga mengatur. Nah, pasal 10A mengatur tentang perlindungan akan status hukumnya si justice kolaborator ini. Ini tidak memandang apakah dia itu justice kolaborator dari tindak pidana mana, tetapi secara umum gitu ya. Jadi yang pertama, Jadi yang pertama, saksi pelaku itu tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang dia berikan. Nah, artinya apa? Oh ya, di sini ada catatan. Harus dengan itikat baik. Jadi seorang seorang tersangka, terdakwa atau terpidana yang ingin mengajukan dirinya sendiri menjadi justice collaborator, yang pertama adalah harus melalui itikat baik. Nah, pasal selanjutnya mengatakan apabila seorang yang akan mengajukan diri sebagai JC ini tidak dengan itikat baik, maka dia bisa dituntut dalam hukum gitu. Ini memang agak ribet dalam menafsirkan pasalnya Mbak Ratu, karena menurut seorang ahli di sini, saya mengutipnya dari Hariman Satria ya, pasal ini itu dinilai sangat ambigu gitu. Karena yang pertama dia menjelaskan bahwa apabila seseorang ini dengan itikat baik, dia tidak dipidana secara pidana maupun perdata, tidak dapat dituntut. Tapi dia akan dapat dituntut apabila kesaksiannya tersebut diberikan secara tidak dengan itikat baik. Nah, ini kan agak rancu sebenarnya kalau misalnya kita melihat pendapatnya Hariman Satria. Nah, adapun sebenarnya definisi tidak beritikat baik itu menurut undang-undangnya adalah memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Jadi bentuk perlindungan pertama sesuai pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 ini adalah perlindungan akan status hukumnya. Dia tidak akan bisa dituntut gitu. Tapi ada konsekuensi lain nih. Dan hal ini pun menurut Hariman Satria itu tidak memenuhi prinsip lex serta, yaitu salah satu unsur azas legalitas dalam hukum pidana yang berarti rumusan pidananya ini harus jelas. Bahkan pasal 10 tersebut cenderung bersifat kontra legem, yaitu merupakan istilah hukum yang mempunyai arti mengesampingkan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim yang dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta di persidangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya perlindungan hukum, yaitu berupa bentuk pemberian penghargaan, yaitu di pasal selanjutnya nih. Ini agak panjang nih Mbak Ratu dan teman-teman. Pasal selanjutnya itu ada 5 ayat, yaitu pasal 10A. Pasal 10A itu mengatakan bahwa yang pertama, saksi pelaku itu dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang ia berikan. Nah, ini juga kita akan mengkajinya atau bahasa kita preteli satu persatu nih, karena kan tadi ada 3 kategori orang yang bisa diajukan sebagai seorang JC. Nah, untuk penanganan secara khusus itu sebenarnya yang saya kaji itu di sini berlaku untuk tersangka dan terdakwa. Seperti apa sih penanganan secara khususnya? Yaitu seperti pemisahan tempat penahanan antara si JC dengan si orang yang dia laporkan gitu kan, yang akan dia ungkapkan tindak pidananya. Kemudian yang kedua ada pemisahan tempat menjalani pidana. Kemudian yang selanjutnya ada pemisahan berkas antara si JC dengan orang yang akan dia laporkan. Dan yang terakhir memberikan kesaksian di persidangan itu tanpa berhadapan langsung dengan si orang yang akan dia laporkan. Itu berlaku untuk tersangka dan terdakwa. Nah, selanjutnya untuk penghargaan sendiri diberikan kepada terpidana. Biasanya ini kasus-kasus narkotika sih. Kalau yang kasus korupsinya saya belum pernah
ketemu ya, tapi nanti mungkin teman-teman atau Mbak Ratu bisa membantu kalau misalkan ada. Jadi penghargaan yang diberikan itu yang pertama ada keringanan penjatuhan pidananya bagi terdakwa, dan juga untuk terpidana atau narapidananya ini ada pembebasan bersyarat, remisi, dan hak-hak narapidana lain yang dapat mengurangi masa tahanannya dia. Misalkan di beberapa konteks tindak pidana ya, saya di sini mengambilnya contohnya tindak pidana narkotika. Sebenarnya implementasi dari JC ini dapat kita lihat di beberapa putusan putusan pengadilan. Di sini ada putusan MA nomor 920 tahun 2013 yang mana di sini seorang pemakai narkobanya ini dia mengajukan diri sebagai JC. Nah, alhasil dari tuntutan jaksanya yaitu 5 tahun, Mahkamah Agung itu menguranginya gitu. Jadi kan di sini kita bisa lihat ya penerapan dari JC sendiri itu sudah diimplementasikan di dalam beberapa putusan hakim. Dan juga tidak hanya termasuk kejahatan narkotika saja, tapi korupsi juga sudah ada gitu kan. Sebenarnya begini, dari pemaparan tentang justice kolaborator, kalau misalnya sebenarnya dari beberapa riset yang saya lakukan, ini juga ada beberapa pertanyaan yang memang diajukan oleh teman-teman dari dari Instagram, tapi ini kalau misalnya kita melihat, sebenarnya saya masih merasa agak, sebenarnya konsep justice kolaborator yang kita terapkan itu agak masih kurang tepat kalau misalnya menurut saya, karena memang kalau misalnya kita lihat tadi kan ada ada beberapa syarat yang diajukan untuk menjadi seorang justice kolaborator, yaitu salah satunya adalah yang paling kontroversial yang dikemukakan oleh Mbak Isti, yakni bukan sebagai pelaku utama. Otomatis seperti kasus yang pernah terjadi dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Abdul Hoir yang melakukan suap terhadap anggota DPR RI Komisi 4 itu yang dia itu ditolak menjadi seorang justice kolaborator karena memang dia adalah pelaku utama. Namun di sisi lain dengan alasan tersebut kita tidak dapat mengetahui siapa saja yang bekerja di bawahnya untuk melancarkan kasus suap tersebut, yang memang di dalamnya itu akan terus berkelanjutan kasus-kasus yang demikian kalau misalnya kita hanya menangkap orang yang ada di puncak namun yang bagian bawah yang melaksanakannya itu tidak ikut dieksekusi juga. Itu bagaimana menurut Mbak Isti? Ya waktu itu saya juga sempat diskusi ya sama Mas Febri, Adiba nih Mas kalau nggak salah itu waktu itu tentang sebenarnya siapa sih pelaku utama itu. Nah waktu itu yang saya tangkap pelaku utama itu kita akan dapat mengetahuinya melalui BAP, berita acara pemeriksaan. Nah masalahnya kan begini, dalam implementasinya memang bukan, jangan kita bicara tentang implementasi dulu, kita bicara tentang soal aturannya dulu. Nah aturannya sendiri terkait justice kolaborator itu masih banyak menimbulkan masalah. Nah, apalagi dalam penerapannya. Terbukti dari beberapa ahli menyatakan bahwa pasal-pasal terkait dengan JC ini sangat bisa ditafsirkan oleh beberapa aparat penegak hukum. Nah, makanya kalau misalkan nih seandainya pelaku utama mengaku-ngaku ingin mengajukan diri sebagai JC. Nah, ini kan sebenarnya yang dipertanyakan adalah integritas daripada penyidik tersebut. Misalkan kalau misalkan di kasus korupsi ya, kita kan mengacunya kepada penyidik KPK. Kalau yang kasus-kasus narkotika ya misalnya penyidik BNN seperti itu. Kita kan mereka itu juga akan bisa melihat jaringannya jadinya. Nah, makanya saya juga agak sulit sih sebenarnya kalau misalnya ditanya hal tersebut itu menjawabnya seperti apa, karena memang definisi pelaku utama seorang JC ini beda-beda gitu kan dari setiap kejahatan, kemudian dari setiap lembaga perlindungan lembaga negaranya juga berbeda seperti itu Mbak Ratu. Tapi perlu nggak sih kita itu dalam arti persyaratannya kita itu mengurangi kata bukan sebagai pelaku utama, yang intinya dia itu sebagai pelaku yang juga ikut terlibat di dalamnya. Semisal dia pelaku utama, tapi saya merasa penting saya membongkar siapa saja jaringan saya yang berada di bawahnya, sampai ke contoh nih, saya pemilik narkoba, saya memberdayakan beberapa orang untuk melakukan untuk menyebar, dalam artian
pengedar narkoba di daerah. Kalau misalnya kita hanya mengetahui, oh berarti berhenti di saya nih. Orang udah nangkap saya berarti berhenti di saya. Tapi bagaimana pengedar-pengedar yang ada di bawahnya? Tentunya mereka juga akan tetap beroperasi. Ketika saya tidak, ketika saya ditolak itu, ketika saya ditolak untuk menjadi justice collaborator, maka kejahatan-kejahatan yang saya lakukan itu tetap akan terus berkelanjutan dengan anggota-anggota saya yang berada di bawahnya. Misal, contoh tadi pengedar, kalau misalnya di tindak pidana narkotika. Itu bagaimana menurut Mbak Isti? Kita harus tahu dulu ya definisinya itu, karena kan setiap kejahatan tuh berbeda. Nah, karena saya menelitinya tentang narkotika, kita coba ambil ke narkotikanya aja ya. Nah, sebenarnya kan pelaku daripada tindak kejahatan tindak pidana narkotika ini banyak, Mbak Ratu. Jadi dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu ada banyak klasifikasi para pelaku kejahatan itu gitu. Misalkan yang pertama pengguna, terus penyalahguna, yang orang yang memproduksi seperti itu kan. Nah, kalau misalkan pemberian keistimewaan terhadap pelaku utama dijadikan justice kolaborator, saya kurang sepakat sebenarnya. Saya kurang sepakat karena justru nanti itu apa ya, bisa dibilang kayak anak buahnya yang di bawah itu tidak mendapat perlindungan, malah yang puncaknya itu yang mendapat perlindungan. Saya kurang sepakat ya sama hal itu. Jadi makanya mungkin saya lebih sepakat dengan rumusan yang awal, hanya saja diperjelas gitu. Bukan karakteristik, bukan sebagai pelaku utama itu seperti apa per kejahatannya, karena kan kejahatan terorganisir banyak tuh. Nah, jadi saya rasa tidak bisa di ini ya, JC itu tidak bisa di apa ya istilahnya, tidak bisa diajukan oleh seseorang yang memang pelaku utamanya. Saya rasa saya tidak setuju Mbak Ratu kalau terkait hal itu. Begitu ya Mbak Isi. Sebenarnya saya juga masih merasa bahwa konsep ini adalah konsep yang menurut saya masih kurang matang, karena memang kalau dalam pandangan saya, kalau saya melihat bahwa ketika pembatasan bahwa yang dapat mengajukan diri sebagai justice collaborator itu dalam artian bukan sebagai pelaku utama, maka kejahatan-kejahatan yang berada di bawah, maka kemungkinan adalah orang yang dapat diusut tuntas itu hanya sampai dari pelaku kejahatan sampai ke pelaku utama. Tapi pelaku yang ada di bawahnya itu nggak akan kebuka. Kalau misalnya yang ketangkap ternyata pelaku utama, maka kejahatan itu akan tetap berlangsung. Kalau itu dalam pandangan saya, kalau misalnya saya memahami justice collaborator, ternyata ada makna yang ada persyaratan yang kontroversial, yakni bukan sebagai pelaku utama, dan itu juga sudah pernah diterapkan salah seorang terpidana koruptor, dia mencoba untuk mengajukan dirinya sebagai justice collaborator, namun karena dia adalah pelaku utama, dia tidak dapat mengajukan dirinya sebagai justice collaborator. Namun anak buahnya yang juga turut serta ikut dalam proses tersebut tidak dalam artian tidak ikut ke dalamnya, tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka ataupun diproses secara hukum, mati dalam artian berhenti sampai di situ. Nah, inilah gunanya mengkaji Mbak Ratu. Karena perbedaan-perbedaan pandangan itu yang membuat nanti konklusinya sama gitu kan. Nah. Tapi saya dominan sih ngikutin pemateri sih. Kan pemateri yang meneliti. Bukan pemateri. Saya nggak mau disebut pemateri, pembicara saja. Jadi yang apa diundang dong? oleh Mbak Ratu, pembicara, narasumber, teman. Kan pembicara, narasumber. Tapi menurut saya ini penting loh. Tapi materi yang disampaikan Mbak Isni ini penting. Jadi ini kita berlanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Halo Mas, jadi hari ini kita bahas tentang justice collaborator yang memang ini menanggapi isu salah seorang komisioner KPU yang mengajukan dirinya sebagai justice collaborator yang memang lagi hangat. Yang lengkap yang diajukan oleh Mbak Isti. Bahkan tadi kan sebenarnya saya juga mendapatkan hal yang sama. Dari saya mencoba untuk riset dan saya menemukan melalui laman Indonesian Criminal Justice Reform ICJR yang juga membahas bahwa tidak ada kesepakatan belum ada persetujuan kalau misalnya
kalau saya lihat itu dikarenakan karena memang lembaga untuk mengajukan justice kolaborator itu lebih dari satu yang dapat mengajukan justice kolaborator. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat ini di satu sisi dianggap tepat karena memang tindak pidananya itu tidak hanya dia contoh tidak hanya dilakukan penuntutan dan juga penuntutan oleh kejaksaan, tetapi juga memang ada penuntutan yang dilakukan oleh lembaga negara yang memang khusus. Nah, coba baca melalui laman itu bahwa LPSK itu sudah menyatakan bahwa orang ini sudah tepat untuk dijadikan sebagai justice kolaborator. Dia sudah menilai bahwa orang ini sudah memenuhi aspek-aspek ataupun persyaratan untuk menjadi justice kolaborator. Nah, kalau misalnya menurut KPK lagi, dia itu tidak dianggap layak untuk menjadi justice kolaborator dalam artian ditolak. Dan juga kalau saya nggak salah mungkin nanti tolong diperbaiki bahwa kewenangan untuk menentukan seseorang itu layak untuk menjadi justice kolaborator itu ada juga di Mahkamah Agung. Oh iya, karena kan pada akhirnya SEMA tadi yang surat edaran Mahkamah Agung tadi nomor 4 tahun 2011 kan juga menentukan pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan gitu. Betul ada betulnya juga dari katanya Mbak Ratu. Nah, dari itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali lembaga yang kemudian memiliki kewenangan yang itu dapat menimbulkan dalam artian argumentasi-argumentasi yang berbeda dengan putusan yang berbeda. Jadi akan sangat sulit dan juga menghambat seseorang untuk mengajukan permohonan dirinya sebagai justice kolaborator. Contoh, jika dia sudah dianggap layak untuk menjadi justice kolaborator, namun lembaga negara lainnya menyatakan bahwa dia tidak layak untuk menjadi justice kolaborator. Jadi dalam penerapannya itu masih ada permasalahan. Itu bagaimana menurut Mbak Isti? Apakah kita harus perlu merampingkan, dalam artian kita perlu cukup satu lembaga negara saja, contoh seperti Mahkamah Agung dan juga LPSK. Kalaupun semisal pengadilan menganggap bahwa dia bisa mengajukan, dia bisa membuka kejahatan lainnya, gimana kalau semisal, menurut saya untuk yang bagian penyidikan seperti contoh badan yang berkaitan dengan narkotika, kemudian KPK, lalu kemudian Jaksa Agung itu hanya mengikuti silakan. Ini sudah ada keterangan bahwa orang ini mengetahui hal-hal tentang kejahatan lainnya ataupun orang yang tersangkut dalam kejahatan yang sama, lalu kemudian silakan diusut gitu atau silakan didalami kasusnya. Misalnya seperti itu, hanya mengikuti untuk mengurangi kewenangan satu lembaga yang nantinya kita bisa menciptakan satu mekanisme permohonan yang lebih efisien. Itu menurut Mbak Isti gimana? Iya. Kan kalau dalam peraturannya itu kan lembaga yang hanya bisa merekomendasikan itu kan LPSK nih ceritanya sekarang. Nah, tetap penentuan seorang ini bisa ditetapkan sebagai JC kan tetap ada di kewenangan yang pertama Jaksa Agung, terus yang kedua pimpinan KPK. Itu kan menurut peraturan bersamanya dan juga menurut pasal 10 ayat 4 tadi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebenarnya perlu diiniin ya, kalau menurut saya itu perlu adanya satu lembaga khusus. Sebenarnya udah ada ya LPSK itu gitu kan, cuma kan perannya LPSK di sini ibaratnya apa ya, kalau saya bisa bilang tuh ibaratnya dia sebagai pengantar aja gitu. Toh nanti yang bisa menentukan dia ini sebagai JC kan tetap Jaksa Agung atau pimpinan KPK gitu kan. Nah, bagaimana dengan kejahatan narkotika? Kalau yang saya kaji itu kan kemarin ada peraturan bersamanya itu antara Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada Kapolri, Kejaksaan, KPK sama LPSK. Nah, padahal di dalam proses penyidikan dan penyelidikannya kasus narkotika itu ada BNN. Nah, di sini tuh BNN tidak dimasukkan, makanya saya ngambil skripsi itu. Poinnya adalah sebenarnya kalau menurut saya cukup satu lembaga saja yang menentukan gitu. Ya LPSK gitu kan. Kalau misalnya dioper-oper kayak ini ada si A tersandung kasus korupsi kemudian ingin mengajukan JC, terus LPSK memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agungnya menerima dan pimpinan KPK-nya menolak, kan itu lebih sulit lagi kan. Kenapa tidak diatur aja dalam satu peraturan apa ya, lembaga teknis negara atau yang memang khusus. Jadi kewenangannya itu dilimpahkan saja kepada LPSK karena kan memang LPSK itu lembaga perlindungan saksi dan korban. Dia melindungi saksi juga gitu kan. Dan terkait misalnya
pembuktiannya si orang ini bisa dijadikan JC apa enggak, kan pasti ada berkas-berkasnya tuh dari penyidik. Nah, itulah yang akan menjadi bahan pertimbangan sebenarnya untuk LPSK ini menentukan. Tapi saya rasa cukup hanya LPSK saja. Itu menurut saya. Nggak tahu kalau menurut yang lain kan bisa berbeda pandangan gitu, Mbak Ratu. Cukup satu Nah, saja. Mbak Isti, ini juga ada tanggapan ini dari Mas Triwijaya, Mas Faisal Triwijaya, bahwa sebenarnya hal yang sama yang telah dijelaskan oleh Mbak Isti, bahwa ketentuan pengajuan justice kolaborator dalam peraturan bersama yang tadi dibentuk oleh beberapa lembaga negara, ternyata di dalamnya itu tidak menyangkut dan juga tidak mengikut sertakan BNN. Padahal di dalamnya juga dia memiliki bukan struktur ya, kewenangan untuk melakukan penyidikan dan juga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nah, apakah peraturan ini bisa diterapkan? Apalagi ditambah Jaksa Agung itu tidak memiliki kewenangan penyidikan kasus narkotika. Itu bagaimana dasar hukum yang dapat digunakan oleh BNN untuk menjadi bagian untuk menentukan orang ini layak atau tidak layak untuk menjadi justice kolaborator? Oh iya, terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Mas Triwijaya ya? Faisal. Ya, Mas Mas Faisal kita Faisal. sapanya. Kalau menurut saya, karena memang BNN tidak termasuk dalam peraturan bersama ini, tetapi kan sebenarnya peraturannya sudah ada yang mengatur terlebih peraturan lebih tinggi itu ada yang mengatur kan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu mengatur, dan hierarkinya paling utama di antara peraturan-peraturan lain. Jadi untuk seorang JC narkotika itu mengajunya kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan yang akan menetapkan seseorang ini sebagai JC narkotika itu dalam undang-undangnya kan penuntut umum jatuhnya. Di sini ada pasal 10A ayat 4 menerangkan bahwa LPSK dapat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Berarti ujung-ujungnya yang akan menentukan seorang JC narkotika ini menjadi seorang JC adalah ya penuntut umum. Karena kan jaksa lah ya, jaksa. Karena apabila disetujui kan toh nanti dia akan memberikan menuliskannya ke dalam berkas tuntutannya gitu. Karena memang kita nggak bisa pakai pasal yang teknis kalau menurut saya, karena pasal yang teknis itu tidak memuat ketentuan BNN, tetapi bisa saja di apa sih namanya? Bisa saja aparat penegak hukum itu melakukan ini loh, misalnya ada satu kejahatan yang memang dinilai sama, ini kan sama-sama terorganisir gitu. Bisa saja menurut saya si aparatnya ini mencontoh daripada penerapan JC di kasus-kasus lainnya, yaitu kasus korupsi atau biasanya ada misalkan perdagangan orang dan sebagainya. Itu bisa saja. Tapi untuk penentuannya tetap pada jaksa penuntut umumnya dalam kasus narkotika tadi. Nah, inilah yang saya rekomendasikan di skripnya saya. Di bagian, apa itu Mbak Ratu? Bagian akhir itu loh. Bagian penutup itu saya merekomendasikan hal tersebut. Iya, bagian saran itu saya merekomendasikan hal tersebut. Heran juga kenapa tidak dibuatkan peraturan bersama BNN-nya sekaligus gitu. Mbak Isti, ini aku masih punya satu pertanyaan lagi. Sebenarnya kalau misalnya dari list-list pertanyaan yang aku ajukan dari tadi, sebenarnya sudah terjawab dalam diskusi dan juga pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Isti. Dan juga termasuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Faisal Triwijaya. Nah, sekarang aku ini punya satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita lihat bahwa kalau syarat untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator yakni dia berstatus sebagai tersangka dan juga terdakwa. Nah, tapi ada beberapa kasus yang memang orang itu baru menyadari pentingnya justice kolaborator itu, yakni dia setelah menjadi terpidana. Lalu kemudian dia berupaya untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membuka kembali. Sebenarnya kasus ini saya masih punya otak nih. Kita masih punya dalang dari kasus yang saya alami atau memang kasus yang menimpa saya, misalnya seperti itu. Tapi memang beberapa karena memang persyaratannya yakni harus dia itu seorang tersangka ataupun seorang terdakwa,
yang memang dalam artian masih dalam proses persidangan, proses peradilan, maka dia orang-orang yang memang sudah mendapatkan putusan pengadilan itu sudah tidak dapat lagi mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator. Apakah ini berkaitan dengan syarat ini? Kalau menurut saya itu kurang seharusnya orang yang termasuk di dalamnya itu yakni dia, baik dia itu sudah menjadi terpidana dalam artian sudah mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat mengikat bagi dirinya dan dia sudah menjalankan masa hukumannya, tetapi ketika dia mengajukan justice kolaborator itu harusnya diperbolehkan karena memangnya niat yang kita inginkan adalah bagaimana orang ini memiliki itikat baik ingin membongkar satu kejahatan. Itu bagaimana menurut Mbak Isti? Yang berarti saya mau meluruskan. Sebenarnya bisa, narapidana itu bisa mengajukannya lewat rekomendasi yang diberikan LPSK itu diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kebanyakan kalau untuk kasus korupsi saya tidak tahu ya, karena nggak pernah neliti juga. Tapi yang saya teliti kan kasus narkotika nih. Nah, kebanyakan itu malah narapidana narkotika yang mengajukan diri. Jadi statusnya seorang JC ini yang diajukannya adalah seorang narapidana. Jadi bukan di tersangka, bukan di terdakwa, malah banyaknya di narapidana. Nah, hal itu diatur loh. Ya, hal itu diatur secara teknis dalam PP nomor 99 nomor 19 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat di lapas itu. Jadi penghargaan terhadap JC yaitu berupa remisi untuk narapidana yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga pertimbangan tersebut harus ditulis oleh lembaga terkait paling lama 12 hari sejak diterimanya permintaan tersebut. Jadi sebenarnya bisa. Cuma di beberapa kasus korupsi kan saya tidak tahu gitu. Kalau di narkotika itu justru kebanyakan itu datangnya dari narapidananya. Jadi setelah putusan pengadilan dari hakim keluar, itu mereka masih bisa mengajukan. Nah, penghargaan yang didapat yaitu ya remisi tadi, dapat pembebasan bersyarat, yang sebenarnya sudah ada gitu loh. Hak-haknya mereka ini kan seperti remisi dan pembebasan bersyarat dan hak-hak lain itu kan sudah diatur dalam PP sebenarnya. Dalam peraturan pemerintah. Paling ini, mungkin yang menjadi perbedaan itu jangka waktunya mungkin, kalau menurut saya. Jadi seorang JC yang berstatus sebagai narapidana nih mengajukan diri, kemudian diterima. Nah, penghargaannya itu mungkin karena saya saya tidak pernah terjun langsung ke lapas dan sebagainya, jadi saya pakai kata mungkin ya. Menurut pandangan saya bisa jadi dalam hitung-hitungannya itu loh, misalnya entah sepertiga, entah berapa gitu yang akan diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu sih Mbak Ratu. Berarti tadi memang saya berkaca pada beberapa kasus korupsi yang memang dia setelah menjadi terpidana itu ada yang beberapa case-nya itu ditolak oleh Menkumham karena memang dia itu tidak memiliki itikat baik. Kenapa sejak dari peradilan itu tidak membuka ataupun mencoba memohonkan dirinya sebagai justice kolaborator. Nah, saya kira ini memang peraturannya yang memang melarang seorang terpidana itu untuk menjadi justice kolaborator. Ternyata ada juga peraturan yang membolehkan seperti di kejahatan narkotika. Nah, kalau misalnya nih dia ini kan kedudukannya sebagai justice kolaborator. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi ke KUHAP, itu kan ada setidaknya ada 5 alat bukti ya yang ditentukan dalam ketentuan pasal 184. Nah, ketika seseorang ini memberikan keterangannya, berarti kesaksian seorang justice kolaborator ini dia akan masuk sebagai dalam artian dia menjadi saksi untuk kejahatan lainnya apabila dia memiliki berkas-berkas ataupun dalam arti surat-surat yang nantinya dapat jadi petunjuk, itu juga bisa diserahkan ke kejaksaan untuk kasus selanjutnya ya Mbak ya? Iya, kalau yang di sini saya lupa menyampaikan itu padahal ada di deskripsinya ini. Jadi kesaksian yang diberikan oleh JC itu termasuk alat bukti keterangan saksi. Ini sesuai juga yang saya kutip, ya,
yang saya kutip dari bukunya Lili Mulyadi itu, dan dikemukakan juga oleh Yaya Harahap. Jadi keterangan yang dia berikan itu tetap alat buktinya keterangan saksi. Nah, iya Mbak Ratu. Mbak Isti, tadi pertanyaan terakhir yang menutup diskusi kita kali ini. Terima kasih Mbak Isti atas waktunya. Tapi kalau misalnya Mbak Isti, saya ada beberapa mungkin mau menyampaikan kesimpulan ataupun simpulan akhir dari seluruh penjelasannya. Saya persilahkan. Jadi saya juga yang grogi. Iya ya, tuh pleset-pleset ya lidahnya. Kalau dari saya sih gini, karena judulnya kita tentang aspek hukum justice kolaborator ya di Indonesia. Sudah banyak sebenarnya orang-orang yang meneliti tentang aspek hukum justice kolaborator, dan yang saya perlu apresiasi sebenarnya adalah konsepnya sudah bagus. Nah, cuma karena ini merupakan konsep adopsi dari beberapa negara Anglo-Saxon yang ditarik oleh Indonesia, dan juga sesuai dengan beberapa macam konvensi-konvensi yang sudah kita ratifikasi, seharusnya adanya penyesuaian gitu. Apalagi kita bisa lihat di sini justice kolaborator itu sudah ada peraturannya sejak 2011. Bahkan itu 3 tahun sebelum undang-undang perlindungan saksi dan korban itu direvisi. Kan yang pertama itu tahun 2006. Kemudian masuk nih Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Iya, baru direvisinya tahun 2014 kan disahkannya. Nah, dan juga dalam kajian-kajian yang saya temui di berbagai macam jurnal atau karya ilmiah orang-orang di internet, itu sebenarnya pasal-pasal yang ada untuk eksistensi JC sendiri ini masih bermasalah. Nah, makanya alangkah lebih baiknya hal itu diperbaiki dulu. Kan tadi kita bisa lihat ya, ada berbagai macam pandangan antara satu penegak hukum dan yang lainnya, kemudian konsekuensinya apabila pelaku utamanya itu ditangkap bagaimana, kok ya tidak boleh, padahal saya ingin mengungkap bawahnya saya nih, tadi katanya Mbak Ratu. Nah, hal ini juga perlu gitu loh, perlu direvisi sebenarnya aturannya. Nah, kalau saya memandangnya gini Mbak Ratu, untuk setiap kejahatan, karena kejahatan terorganisir itu karakteristiknya kan berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Pelaku utama di korupsi dengan pelaku utama di narkotika itu sangat berbeda. Nah, kalau saya merekomendasikan dan pandangan saya, alangkah lebih baiknya hal itu diatur tersendiri di undang-undang yang telah ada. Misalnya nih, di Undang-Undang 35 tahun 2009, sekarang kan tidak ada pengaturan tentang JC. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu dia ada. Seharusnya kan ditarik. Dan juga sekarang di Undang-Undang Korupsi, itu tidak ada gitu kan. Seharusnya kan memang ada. Jadi dirangkum semua dan diklasifikasikan, oh ini cocok untuk JC narkotika, ini cocok untuk peraturan JC korupsi. Nah, itu diklasifikasikan, kemudian dibuatkan satu regulasi dan regulasi teknisnya. Nah, hal ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali bagi para penegak hukum. Karena saya salah satu orang yang mendukung ya adanya dan mengapresiasi sekali dengan adanya justice kolaborator ini. Mungkin sekian aja ya penutup dari saya, Mbak Ratu. Luar biasa sekali ya Mbak Isti. Saya juga ini agak akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang saya catat dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Isti, bahwa dari beberapa kekurangan-kekurangan mungkin saya akan memberikan kesimpulan berupa rekomendasi sebenarnya, saran sebenarnya. Jadi kalau menurut saya juga, kita juga sudah berusaha untuk menciptakan satu sistem yang baik dengan adanya penerapan justice collaborator dan juga whistleblower yang ada di Indonesia melalui SEMA nomor 4 tahun 2011. Mohon maaf kebalik. Jadi untuk yang pertama berkaitan dengan justice collaborator sendiri, itu perlu
tentukan lembaga negara yang memang khusus untuk mengatur dan juga menentukan siapa yang berhak dan siapa yang layak untuk ditetapkan sebagai justice kolaborator, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih, pengajuan permohonan menjadi lebih efisien, penegakan hukum juga lebih mudah dilaksanakan, lebih efisien, bahkan kita juga dapat dalam artian mengungkap kejahatan-kejahatan yang tidak dapat terungkap. Lalu kemudian yang kedua, yakni dengan membentuk peraturan yang memang benar-benar terperinci di setiap bidangnya, karena memang karakteristik dari setiap kejahatan itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, itu kesimpulan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Isti atas waktunya udah mau diskusi bareng sama kita. Next time kalau saya ajak mau ya. Kalau saya ajak lagi mau ya. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah uh, menyaksikan siaran langsung kita dari tadi. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan ada yang salah ya tidak usah diikuti. Tapi kalau misalnya hal ini bermanfaat bagi teman-teman ya alhamdulillah. Kayaknya ada nih yang dari tadi terus mantengin live-nya kita, Mas Baris Siregar ya. Aku yakin sih Mas Baris Siregar ilmunya komprehensif dari awal sampai akhir. Silakan diundang Baris. Siap. Tunggu penelitiannya kelar, kita undang ya di podcast online-nya kita melalui live IG. Siap. Ya, makasih ya Mbak Isti, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time kita ketemu lagi. Dadah. Ya, dadah.